Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi dari monitor panel dan semua switch yang ada di dalam cabin HD785/7 Komatsu. HD ini di dalam cabinnya ini sangat luas sekali ya. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan di daerah monitor panel terlebih dahulu. Nah, ini adalah penampilan daripada monitor panel HD785/7. Dimulai dari sebelah kiri atas ada coolant temperatur, di mana untuk memonitor suhu daripada air radiator atau mesin. Dan kemudian di bagian bawahnya ada torque converter oil temperatur. Fungsinya untuk mendeteksi panas yang terjadi pada oil converter atau transmisi. Dan di sini ada odometernya untuk RPM engine ya, menentukan atau menampilkan RPM engine, dan di sini dikali dengan 100. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada speedometer. Kemudian di bagian indikator ini ada tulisan N, ini akan menunjukkan indikator daripada speednya. Kebetulan sekarang posisi netral. Dan untuk yang sebelah kanan di sini itu hubungannya nanti dengan kecepatan untuk ARSC-nya. Dan di sebelah kanan ini kita lihat ada gig yang berada di sebelah kanan, ada brake temperatur dan ada fuel level. Nah, di bagian bawah sini ada display. Ini menampilkan kilometer dan HM. Dan untuk pilot lampnya, semua pilot lamp nanti akan muncul di sini, baik itu brake pressure, ya, parking indikator lamp maupun safety belt. Bahkan masih banyak lagi yang belum ditampilkan di sini. Nah, ini adalah indikator-indikator atau gig yang ada pada monitor panel. Selanjutnya di sebelah kiri monitor panel ini ada beberapa switch. Yang paling sebelah kiri ini itu untuk switch lampu untuk tire ya, samping kiri kanan. Dan kemudian ini yang switch yang kedua ini itu untuk mengetahui gig apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang dua ini adalah switch untuk masuk ke dalam monitor panel atau menunya. Contohnya ketika kita ingin masuk ke dalam menu, itu harus ditekan dan ditahan sekitar 5 detik ya, sampai akan muncul nanti blank seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, ini ada minta password dan harus dimasukkan passwordnya, yaitu 6491 kodenya. Nah, ini kodenya sudah masuk dan kita sudah masuk ke dalam displaynya dalam monitor panel. Kita bisa mengetahui trouble yang terjadi di sini yang tersimpan dengan beberapa kode. Contohnya ini ada sekitar error yang tersimpan, yaitu sekitar 4 error ya. Kita lihat errornya apa aja. Ini ada kodenya DDT KKA. Nah, ini nanti kalau mau mengetahui masalahnya harus dicari di dalam sub manual untuk petunjuk troubleshootingnya. Selain daripada ini, kita bisa mencari lagi yang lain tentang mesin Paul. Ya, mesin Paul di sini banyak juga di dalamnya item-itemnya. Kemudian kalau kita geser lagi, ada real time monitor. Nah, real time monitor ketika mau melihat kondisi-kondisi di dalam seperti engine RPM dan lain segala macam, kondisi daripada di dalam transmisi itu apa, kemudian di dalam engine, dalam brake dan steering pun semuanya dilengkapi di sini ya. Dan ketika mau masuk ke dalam display ini, kuncinya adalah harus melewati switch yang di samping kiri ini. Kalau yang di bawahnya ini adalah switch hanya opsional. Ini patik alarm, jadi dia akan berbunyi beberapa menit ya. Selang beberapa menit dia akan berbunyi sekali. Kita matikan aja. Sedangkan untuk yang sebelah kanan daripada monitor panel,
Di sini ada switch untuk hazard lamp. Ya. Hampir sama dengan mobil ya. Mobil juga memiliki hazard lamp. Kemudian di sini ada switch untuk emergency steering. Ini untuk emergency steering manual. Ketika kita tekan, maka motor emergency steering akan menyala. Dan ini sebenarnya berfungsi ketika dalam kondisi emergency atau unitnya lagi di towing, kemudian kita ingin melakukan steering secara manual ya, maka ini bisa ditekan. Kemudian seat yang di bawah sini ada seat tulisan auto. Nah, ini adalah seat untuk auto retard. Jadi ketika saya aktifkan auto retardnya, maka nanti di monitor panel yang di sini, yang warna display yang kecil ini, itu akan muncul angka. Angka yang muncul di situ nanti berupa angka berapa kecepatan unit yang diinginkan, sehingga bisa melakukan brake retarder secara otomatis. Dan biasanya ini operator mengaktifkannya ketika dia di penurunan ya, dalam kondisi penurunan bermuatan ya. Jadi nggak perlu lagi diinjak pedal brake-nya, cukup dengan memasukkan angka di situ, melakukan setting di auto retardnya, di mana settingnya di sini. Ini ada tempat settingannya di setirnya. Contoh, seumpama saya setting di 10 km per jam, maka apabila unit itu di penurunan melebihi daripada 10 km per jam, maka otomatis akan di brake atau direm secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi operator menginjak pedal seperti di mobil-mobil biasanya ya, harus secara manual. Kalau ini sudah dilengkapi dengan otomatis, tetapi hanya berlaku untuk retarder saja. Di mana retarder di sini yang berfungsi adalah untuk hanya untuk rem belakang. Kemudian di samping kanannya ada switch, yaitu switch power mode dan economy mode. Jadi kita bisa memilih tenaga daripada engine itu ya, power yang dikeluarkan. Ketika dipilih ke P, mode power mode itu ke atas, maka fuel consumption-nya itu lebih banyak, sehingga tentunya RPM dan kekuatan atau torque engine juga akan naik. Ketika dia posisi di bawah ini, maka standarnya adalah dia di ekonomi. Dan biasanya ekonomi ini digunakan ketika jalan biasa tanpa muatan. Tapi ketika dia di tanjakan sambil muatan, maka biasanya operator mengaktifkan power mode supaya dia lebih kuat. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini, ini ada AISS switch. Ya, fungsinya adalah untuk memilih RPM engine ya, yaitu ada sekitar 800 RPM atau 1000 RPM, itu tergantung dari operatornya. Dan biasanya RPM engine ini ketika dia lagi idle atau misalnya lagi standby, lagi menunggu antrian ketika loading, itu biasanya secara otomatis ada yang bisa diaktifkan atau dia juga ada yang aktif secara otomatis, supaya fuel consumption yang digunakan ketika dalam kondisi standby itu lebih irit. Tetapi ketika engine baru running pada temperatur yang dingin, kita bisa mengaktifkan langsung AISS-nya. Artinya dengan RPM kita naikin sekitar RPM engine sekitar 1000. Jadi low idle-nya di sini, low idle RPM di sini untuk dump truck ada dua, ada yang low idle low dan ada low idle high, dan semuanya nanti akan diatur oleh switch ini secara manual. Dan nantinya ketika temperatur sudah mencukupi atau temperatur kerja sudah sampai, maka RPM engine itu akan otomatis turun ya. Kemudian dari transmission lever speednya ya, di sini ada angka R, N sampai dengan L ya. Ini adalah lever transmisi otomatis, dimana di dump truck ini dilengkapi dengan 7 speed. Ketika dia di posisi R,
maka ini adalah mundur. Kecepatan mundur itu cuma sampai dua kecepatan, itu speed 1 dan speed 2. Ini adalah netral. Ketika operator memposisikan di posisi D, maka speed secara otomatis mulai dari speed 2. Jadi ketika diposisikan di D, maka otomatis dia mulai dari speed 2 sampai dengan speed 7 secara otomatis, diikuti dengan putaran engine, sensornya dari situ. Kemudian ketika diposisikan di 6, maka secara otomatis mulai dari 1. Nah, jadi dari 6 ini sampai dengan 2 ini, ketika diposisikan di sini maka dia selalu start dari 1. Kalau di sini di 6 berarti speed 1 sampai dengan 6 secara otomatis. Kemudian ketika dia di 5 maka speed 1 sampai dengan 5 secara otomatis. Begitu pula juga dengan 4. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah ketika operator mengoperasikan unit ini di dalam kondisi penurunan, kalau seumpama dipasang di speed D, maka secara otomatis unit ini akan meluncur. Karena kenapa? Semakin cepat RPM engine, maka speed ikut bertambah dengan sendirinya. Makanya kebanyakan secara prosedurnya untuk pengoperasian dump truck ini ketika penurunan maka harus dikunci di posisi 3 ataupun 4. Dan biasanya sih di antara 2 ini ketika bermuatan dalam kondisi penurunan. Tujuannya apa? Ketika RPM engine itu di penurunan semakin lama semakin naik karena gaya dorong dari beban unit muatan di belakang, maka RPM atau speed transmisi itu tidak bisa lagi loncat di atas daripada speed yang kita pilih, sehingga dia tertahan di speed 3. Selain tertahan di speed 3, kita juga bisa melakukan setting otomatis atau otomatic retarder di sini, sesuai dengan berapa kilometer kita melakukan brake secara otomatis. Kemudian di bagian samping daripada speed lever transmisi ada parking brake switch ya. Ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan parking brake. Dan sistem parking brake di sini itu adalah full hidrolik. Kita lanjut ke bagian kaki. Di sini sebelah kanan ada 2 pedal. Pedal yang sebelah kanan di sini adalah akselerator pedal atau gasnya ya. Ya, ketika sama aja seperti mobil, ketika dia diinjak RPM-nya akan naik, dan ini secara elektrik ya. Kemudian di sini ada service brake. Ada service brake, ketika ini diinjak maka semua brake akan aktif, baik itu roda depan kiri dan kanan, dan roda belakang kiri dan kanan. Kemudian di sebelah kiri ada juga brake-nya warna merah, dan ini namanya emergency brake. Ketika ini diinjak atau ditekan, maka semua brake akan aktif, dan ini akan dioperasikan ketika dalam kondisi emergency. Kita lanjut di sebelah kiri daripada kursi ada lever. Ini ada lever untuk menaikkan dump body ya. Ada 4 posisi, ada posisi rise naik, posisi hold, ada posisi lower, dan ada posisi float. Dimana ketika dalam kondisi unit bermuatan maka harus diposisikan dia ke posisi float. Nah, tinggal dilihat gambarnya. Nah, ini adalah keterangannya daripada lever hoist atau dump body. Kemudian yang terakhir adalah di bagian steer. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah selection switch-nya untuk memilih berapa kilometer yang kita inginkan saat kita melakukan adjustment di auto retard atau ARSC-nya. Nah, kemudian di sini ada retarder brake-nya. Jadi ketika ini ditarik ke belakang, maka dia akan nge-brake. Ya, ini retarder. Kemudian di samping kiri di sini ada switch lampu ya, sama seperti mobil ya. Kalau mau dinyalakan tinggal diputar, ketika mau lampu jauh, lampu dekat hanya ke atas atau ke bawah. Dan untuk lampu turn signal ya, itu tinggal ke kiri apa ke kanan ya. Tergantung. Kemudian di sini ada wipernya ya, hubungannya dengan kecepatan wiper. Nah, ini wipernya ya. Kemudian atau washer wipernya untuk airnya ya. Oke, saya kira
untuk sementara pengenalan komponen atau monitor instrumen yang ada di dalam dump truck Komatsu HD785-7. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.